Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati kepada Ibu Ade Astuti Widya Rahayu ST MT dan Ibu Rizky Amalia Pratiwi ST MSC, serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan yang nanti yang akan menonton video presentasi kami di YouTube. Terima kasih telah membimbing kami kepada dosen pengampu kami di mata kuliah perancangan tata letak fasilitas pabrik. Kami dari kelompok PT Surya Bangun Semesta akan mempresentasikan topik yang berjudul Optimasi Tata Letak Fasilitas Produksi menggunakan metode blockchain di PT Surya Bangun Semesta, studi kasus pada alur produksi hanger dan rak. Dalam presentasi ini kami akan membahas bagaimana metode blockchain dapat memberikan solusi efisiensi dalam mengoptimalkan tata letak fasilitas produksi, khususnya pada alur produksi hanger dan rak di PT Surya Bangun Semesta. Di sini ada latar belakang dari artikel kami. Yang pertama ada dalam era persaingan global dan kemajuan pada teknologi yang semakin pesat saat ini, perusahaan manufaktur diharapkan dengan tuntutan untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada operasionalnya. Pada salah satu faktor penting yang mendukung pada kesuksesan tersebut, ialah dengan merancang tata letak fasilitas pabrik yang optimal. Tata letak yang efisien mampu membantu perusahaan untuk meningkatkan produktivitasnya, mengurangi biaya operasional, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Berbagai permasalahan yang ada seperti waktu tunggu sangat lama, proses produksi yang tidak efisien, serta meningkatnya biaya material handling. Hal ini juga dialami oleh PT Surya Bangun Semesta, terutama pada area produksi hanger dan rak, yang melibatkan tiga proses utama, yaitu pemotongan, pengelasan, dan penggabungan material. Namun, pada tata letak kurang mendukung untuk efisiensi pada alur kerja dan material handling. Di sini kita menggunakan metode Activity Relationship Diagram atau kita sebut ARD. Activity Relationship Diagram, ya ARD, Activity Relationship Chart, yaitu bisa disingkat dengan ARC, Blockchain, dan Area Relationship Diagram AED. Digunakan dalam penelitian ini tujuannya untuk menganalisis dan mengoptimalisasi pada tata letak fasilitas. Di sini ada menurut Yulistio tahun 2002, metode yang langsung untuk merancang tata letak fasilitas adalah Activity Relationship Chart, yaitu ART, yang menggabungkan aktivitas secara berpasangan sehingga setiap aktivitas dapat menentukan tingkat hubungannya. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode-metode tersebut di PT Surya Bangun Semesta guna mengoptimalkan interaksi antar departemen dan meningkatkan efisiensi pada aliran material serta informasi di dalam fasilitas. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya ada metode penelitian, yang mana penelitian ini berfokus pada analisis aliran proses produksi di PT Surya Bangun Semesta, terutama dalam hal ini di lini produksi hanger dan rak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan observasi langsung, wawancara mendalam, serta analisis dokumen internal perusahaan. Di dalam penelitian ini ada menggunakan kombinasi data primer dan sekunder dan untuk memastikan validitas dan ketelitian hasil dari yang diperoleh. Yang pertama ada data primer, yang mana data primer dikumpulkan langsung dari aktivitas operasional di PT Surya Bangun Semesta. Observasi dilakukan secara intensif pada area produksi hanger dan rak, di mana seluruh proses mulai dari pemotongan hingga proses perakitan dan penggabungan menjadi bahan jadi lalu dianalisis secara detail. Selanjutnya ada survei juga dilakukan untuk mengumpulkan perspektif dari berbagai pihak, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi tata letak saat ini. Di sini selanjutnya ada beberapa elemen dari data primer yang dikumpulkan, yaitu
Satu, durasi proses produksi yang mana mencatat waktu yang dibutuhkan pada setiap tahapan produksi. Yang kedua, ada analisis aliran material, mengidentifikasi jalur pergerakan material dari satu stasiun kerja ke stasiun berikutnya. Selanjutnya ada evaluasi tata letak pabrik, yang mana pengamatan langsung terhadap tata letak dan penataan mesin untuk menilai efektivitas ruang dan aksesibilitas material. Selanjutnya ada efisiensi dan produktivitas kerja. Lalu yang terakhir ada wawancara dengan tenaga kerja. Yang kedua ada data sekunder, yang mana data diperoleh dari berbagai sumber dokumentasi internal, perusahaan, serta referensi pustaka yang relevan. Dokumen yang dianalisis mencakup rencana kapasitas produksi, struktur organisasi, dan dokumen operasional lainnya yang terkait dengan alur kerja dan tata letak fasilitas. Lalu adapun elemen dari data sekunder yaitu yang pertama dokumen internal perusahaan yang berisikan informasi mengenai kapasitas produksi, struktur, dan desain awal tata letak pabrik. Dan selanjutnya ada literatur pustaka, dan ketiga ada penelitian terdahulu. Selanjutnya itu ada data kuantitatif, yang mana di dalam data ini meliputi durasi proses produksi, ada luas area, jumlah departemen, efisiensi pergerakan material, lalu scoring layout. Yang keempat ada analisis data. Setelah data primer dan sekunder terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis menggunakan beberapa metode seperti Activity Relationship Diagram atau ARD dan Activity Relationship Chart ARC atau Block Plan dan Area Allocation Diagram AAD. Selanjutnya ada langkah-langkah analisis data, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, observasi dan pengumpulan data lapangan, yang mana melakukan pengamatan langsung terhadap proses produksi. Lalu ada identifikasi masalah menggunakan diagram hubungan, aktivitas ARD dan ARC. Yang ketiga, perancangan tata letak baru. Yang keempat, ada evaluasi alternatif tata letak. Nah, pada dengan menerapkan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan dalam aliran proses sehingga meningkatkan efisiensi pada produktivitas secara keseluruhan di PT Surya Bangun Semesta. Selanjutnya ada dilanjutkan pada teman saya. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pada hasil pembahasan ini, yang pertama ada ARC. ARC ialah merupakan alat menggambarkan hubungan antar aktivitas atau departemen dalam fasilitas. Diagram ini membantu mengidentifikasi aktivitas yang perlu didekatkan atau dipisahkan, serta memetakan pada kebutuhan antar komunikasi per departemen. Nah, di sini ada 14 departemen pada PT Surya Bangun Semesta, yaitu ada produksi, parkiran, kantin, masjid, ruang maintenance, ruang ATK, toilet, smoking area, locker room, departemen QC, gudang, ruang meeting, ruang HRD, ruang kepala departemen. Nah, ada juga derajat kedekatan, yaitu yang A, melambangkan sangat mutlak didekatkan. Yang E, sangat penting didekatkan. Yang I, penting didekatkan. Yang O, cukup atau bisa didekatkan. Yang U, tidak penting untuk didekatkan. Nah, yang X, tidak dikehendaki untuk berdekatan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan hanya satu contoh saja, yaitu departemen produksi. Di sini, yaitu ada sangat mutlak didekatkan dengan departemen QC dan gudang, dan sangat penting didekatkan dengan kantin, toilet, dan locker room. Serta ada juga penting untuk didekatkan, yaitu ada ruang maintenance, ada ruang ATK, dan lain-lainnya. Ada juga yang melambangkan O atau cukup atau bisa didekatkan, yaitu departemen QC. Nah, selanjutnya ada lambang U, yaitu tidak penting didekatkan. Di sini yang tidak penting didekatkan dengan departemen produksi, yaitu
ruang smoking area. Selanjutnya ada tidak dikehendaki berdekatan, yaitu Departemen Parkiran atau Parkiran. Nah, selanjutnya ada ATBD. ATBD adalah blok atau gambaran yang jelas tentang hubungan gambar departemen atau aktivitas dalam suatu proses produksi. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Ada produksi, produksi parkiran, ya bisa dilihat lah dari gambar sini, dari ah, gimana sih si per departemen hubungannya gitu. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menerangkan tentang diagram ARC. Gambar di atas ini, di sini adalah gambar ARC yang menunjukkan simbol-simbol yang digunakan untuk mempresentasikan derajat kedekatan antara aktivitas atau departemen dalam tata letak fasilitas yang ada di PT Surya Bangun Semesta dengan keterangan tabelnya sebagai berikut. Di dalam tabel ARC ini ada segitiga-segitiga di dalamnya, di mana kita ambil salah satu contoh. Yang pertama itu Departemen Produksi dan juga Parkiran. Itu di dalamnya ada tim derajat kedekatannya itu X dan juga kita memiliki deskripsi alasan itu ada 9 deskripsi alasan. Nah, di sini kita memiliki 9 deskripsi alasan di mana derajat kedekatan antara produksi dan juga parkiran itu memiliki deskripsi alasannya 5. Juga untuk yang lainnya, setiap departemen memiliki derajat kedekatan yang berbeda-beda dan juga deskripsi alasan yang berbeda-beda pula. Dengan tambahan penjelasan mengenai alasan simbol-simbol yang digunakan berdasarkan tabel di atas, maka adanya interaksi dari tabel deskripsi alasan menunjukkan kode alasan di balik hubungan kedekatan antara aktivitas. Beberapa pilihan alternatif yang bisa dipilih berdasarkan 3 kriteria utama: sektor kedekatan, R-score, R-score, dan pergerakan produk. Berikut adalah tata cara untuk metode yang digunakan dalam alur pengerjaan menggunakan software blockchain. Pertama, kita di sini menginstal dulu aplikasi blockchain-nya, lalu bisa dibuka folder blockchain, pilih setup dan install seperti biasa, dibuka aplikasi blockchain dengan memasukkan perintah sebagai berikut, kemudian dilanjut membuka program blockchain dengan mengetik perintah sebagai berikut, kemudian setelah masuk ke menu awal, di sini langsung saja ketik enter, kemudian ketik D untuk membuka data disimpan dan K untuk memulai baru. Pada kali ini kita akan memulai baru untuk menentukan tombol K dan enter. Kemudian masuk number of defender, artinya kita perlu memasukkan jumlah departemen yang telah dibuat di ARD atau ARC-nya. Dalam contoh kali ini kita memasukkan jumlah 14 yang sesuai dengan ARD yang sudah dibuat. Masuk, lalu masukkan luas area dalam satuan meter persegi. Lakukan sampai semua departemen terakhir. Setelah selesai, maka akan muncul info departemen dan luas areanya. Ketik Y apabila ada data yang ingin diganti dan ketik N apabila tidak. Kemudian jika ada tabel relationship chart, masukkan sesuai dengan HRD atau HRC yang telah dibuat. Jika ada pertanyaan, what do to
want to chart relationship chart, ketik N dan enter. Sedangkan bila ada want to change score, ketik N, pilihan shape dan pilih Y dan beri nama yang diinginkan. Lalu kemudian nanti akan muncul uh, pilihan seperti ini. Hard it, oke, kondisi ketik Y saja. Lalu nanti akan muncul layout yang atau bentuk tata letak yang dari bidang data fabrik yang diinginkan. Dalam contoh kali ini kita memiliki 5 pilihan beberapa layout. Lalu kemudian eh, beri nama, kemudian masukkan menu len dengan nama panjang total area, feed dengan lebar total area. Jika muncul main menu, maka kita pilih opsi nomor 5. Ini adalah pilihan layout yang kita pilih. Lakukan save terhadap proses telah dilakukan, kemudian beri nama dan tekan enter dan masukkan judul file. Kemudian akan kembali ke main menu dari program yang telah kita save tadi. Kemudian pilih nomor 3 dan enter, kemudian pilih nomor 4 dan enter. Kemudian jika ada menu di set number of layout, pilih antara 1 sampai 5, gunakan untuk mencoba rencana terbaik dari sistem PT Lab yang ingin kita ketahui. Makin banyak nomor berita, makin banyak percobaan. Kemudian muncul data-data jika ada pertanyaan. Ketik N dan enter. Akan kembali ke single story layout menu, kemudian pilih 5, yaitu refer and shape layout dan enter. Starting point for review, pilih 1 untuk melihat review dari awal, kemudian enter. Setelah itu akan muncul layout tersebut, data-data, kemudian mendukung lainnya. Nah, ini adalah gambar hasil layoutnya. Lalu selanjutnya kita ditampilkan ke diagram ADD, AAD, area allocation diagram, menggambarkan hubungan antar departemen dalam organisasi dengan simbol huruf A, E, I, O, U, X yang mewakili jenis hubungan atau komunikasi antar departemen. Garis yang menghubungkan simbol ini menunjukkan tingkat kepentingan atau interaksi antar departemen tersebut. Setiap simbol memiliki arti tertentu dan seharusnya diletakkan berdasarkan interaksi dan hubungan yang ada. Berikut hasil dari area allocation diagram yang telah dibuat berdasarkan analisis derajat kedekatan setelah proses menunjukkan software blockchain. Nah, baik, selanjutnya buat penjelasan dari layout itu, yang pertama ada garis merah ditandakan dengan 4 garis merah, yaitu menandakan mutlak berdekatan, yaitu antara produksi dengan departemen gudang sama QC. Nah, selanjutnya ada garis yang berwarna hijau. Garis berwarna hijau itu menandakan penting untuk diikatkan. Nah, garis berwarna hijau itu mempunyai 3 garis yang menandakan 3 garis. Selanjutnya ada garis yang berwarna kuning. Nah,
Garis berwarna kuning ini menandakan penting untuk didekatkan. Selanjutnya ada garis berwarna biru atau artinya cukup bisa atau didekatkan. Dengan adanya satu garis, selanjutnya ada juga garis putih di Departemen 8 ini, artinya tidak penting atau tidak penting didekatkan. Nah, ada juga garis coklat, itu tandanya tidak diharapkan berdekatan. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya buat kesimpulan dari ini. Baik, selanjutnya di sini ada kesimpulan yang didapat, yaitu penelitian ini berfokus pada pemeliharaan tata letak fasilitas di PT Surya Bangun Semesta menggunakan metode ARD, ARC, block plan, dan AAD. Setelah menganalisis aliran material dan hubungan per departemennya, peneliti merancang ulang tata letak fasilitas untuk meningkatkan efisiensi operasional. Tata letak yang sesuai dilakukan diharapkan dapat mengurangi jarak pergerakan material, mempercepat proses produksi, dan mengurangi waktu tunggu. Selanjutnya ada evaluasi yang didapat, yaitu dengan membandingkan hasil setelah menerapkan tata letak baru dengan kondisi sebelumnya. Metode analisis seperti pengukuran durasi proses produksi dan evaluasi efisiensi pergerakan material digunakan untuk menilai keberhasilan dari implementasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tata letak baru meningkatkan efisiensi aliran material dan produktivitasnya, serta mengurangi biaya operasional secara signifikan. Maka penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa perancangan ulang tata letak fasilitas dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kinerja operasional di PT Surya Bangun Semesta. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kawan-kawan sudah menjelaskan tentang ARD, ARC, Blockchain, dan AD. Terima kasih juga yang sudah menonton kami dari kelompok PT Surya Bangun Semesta yang beranggotakan saya sendiri, Raihan Gifari, ada Hairudin, Dede Sukandar, Fitran Ramadan, dan Marsya Hajar Sapila. Dan akhirnya tibalah kami di penghujung presentasi ini. Meskipun perjalanan optimasi tata letak ini tidak mudah, kami percaya bahwa setiap langkah yang diambil, sekecil apapun, memiliki arti besar untuk masa depan. Jika ada kekurangan dalam penyampaian kami, mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menjadi manfaat. Meski mungkin tidak sempurna, harapan. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga ada hal baik yang kita bisa bawa dalam mata kuliah perancangan tata letak konstruksi pabrik. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.